Selamat malam dan selamat hari Sabat untuk semua umat-umat Tuhan dimanapun saudara berada. Saya berharap bahwa saudara tetap mematuhi anjuran pemerintah untuk tetap ada di rumah, dan kita gunakan saat-saat untuk ada di rumah ini untuk suatu kebangunan rohani secara pribadi, dan juga kita gunakan saat-saat ada di rumah untuk lebih menghangatkan jalinan kasih dalam hidup rumah tangga, dan kita menghargai tubuh sebab karunia Tuhan ini untuk menjaga kesehatannya. Berharap saudara mendapatkan berkat-berkat khusus selama saudara ada di rumah. Kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat yang pelajaran yang keempat di triwulan yang kedua ini dengan judul Alkitab Sumber Resmi Teologi Kita. Ayat hafalannya terdapat dalam Yesaya pasal 8 ayatnya yang ke-20. Carilah pengajaran dan kesaksian, siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, kiranya tuntunan Roh-Mu yang suci boleh memberikan kami pemahaman dan pengertian surga tentang firman-Mu, dan layakkan kami untuk mendapatkan berkat rohani melalui pelajaran sekolah Sabat malam ini. Terima kasih untuk tuntunan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita telah mempelajari 3 Sabat sebelumnya tentang keunikan Alkitab, tentang asal-usul Alkitab, dan kita juga mempelajari tentang pandangan Yesus Kristus dan juga para rasul tentang Alkitab. Kita dapati bahwa Yesus sangat meninggikan akan Alkitab. Yesus menempatkan Alkitab pada posisi yang paling penting. Dan itu yang harus menjadi pelajaran bagi kita, bahwa kita juga manusia harus menempatkan Alkitab pada posisinya yang seharusnya. Semua gereja menyerukan dan menyatakan bahwa ajaran mereka berdasarkan pada Alkitab, termasuk gereja Masih Advent hari ke-7. Sayangnya, sering di dalam praktek itu menjadi berbeda. Itu yang membuat pelajaran Sabat ini menjadi menarik. Oleh karena ada banyak pemahaman yang muncul, pengertian yang muncul tentang kebenaran hasil dari penelitian 1-2 orang tentang Alkitab, dan kemudian membuat kesimpulan yang berbeda, yang akhirnya dalam penerapan dalam jemaat juga itu juga akan berbeda. Oleh karena para peneliti Alkitab dipengaruhi oleh beberapa hal di dalam mencari akan kebenaran di dalam firman Tuhan. Mereka dipengaruhi oleh budaya, mereka dipengaruhi oleh tradisi, mereka dipengaruhi oleh pengalaman hidupnya, mereka juga dipengaruhi oleh akal, kepintaran mereka. Membuat sering penafsiran itu menjadi berbeda-beda. Mana sebenarnya yang harus kita gunakan dalam menafsirkan Alkitab? Itu yang menjadi fokus kita dalam pelajaran pada Sabat ini. Kita akan melihat juga tentang Alkitab itu secara khusus, sehingga kita bisa tahu keabsahan dan kemurnian teologi yang seharusnya terbentuk. Mari kita lihat hal-hal yang mempengaruhi orang dalam menafsirkan Alkitab. Yang pertama, kita mulai dengan tradisi. Tradisi itu adalah kebiasaan yang diturunkan oleh nenek moyang dan dipelihara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lain, dan orang memegangnya oleh karena mereka yakin bahwa itulah yang baik dan itulah yang benar. Tradisi memang bisa membuat kita terhubung dengan asal-usul kita. Tidak semua tradisi itu buruk. Ada juga tradisi yang baik. Tetapi tradisi itu bisa juga membahayakan. Tradisi bisa membuat suatu hal yang membahayakan di saat tradisi itu diawali dengan satu kesalahan. Dan kesalahan itu dipraktikkan berulang-ulang dalam waktu yang lama, terus-menerus dipelihara. Pada akhirnya sesuatu yang salah yang dimulaikan dari awal itu dianggap sebagai suatu kebenaran dan dipertahankan sebagai suatu kebenaran, dipegang sebagai suatu kebenaran. Ada juga tradisi yang dimulaikan dengan hal yang benar, tetapi berjalannya waktu, esensi utamanya itu hilang, dan kemudian orang sudah mempraktekkan yang berbeda dari awal, yang dengan apa yang dimaksudkan dari awal, dan itu dianggap sebagai suatu kebenaran.
Kita ingat bahwa Yesus Kristus sempat menentang tradisi orang Yahudi dalam buku Markus pasal 1, pasal 7 ayat 1 sampai 13. Alasan utamanya adalah oleh karena orang Yahudi telah menempatkan pimpinan-pimpinan mereka telah menempatkan tradisi itu di atas daripada Alkitab. Tradisi itu tidak buruk selama itu tidak ditempatkan di atas Alkitab dan itu tidak bertentangan dengan Alkitab. Kita bicara tentang pengalaman. Kita berpindah kepada pengalaman. Kita menikmati banyak kebaikan Tuhan. Roma pasal 2 ayat 4 dan Titus pasal 3 ayat 4 dan 5 mengatakan bahwa kehidupan kita dipenuhi dengan kemurahan, dipenuhi dengan kesabaran, kelapangan hati Tuhan. Tuhan menjejali kehidupan kita dengan hal-hal yang baik, menjejali dengan tindakan kasih. Dia memenuhi hidup kita dengan kasih-Nya. Mengapa? Oleh karena manusia adalah objek utama dari kasih Allah. Menjadi sasaran kasih Allah. Kita menjadi sasaran kasih Allah. Kita harus syukuri semuanya itu. Kita tidak bisa pungkiri bahwa kita mengalami kehidupan, banyak kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang memberikan sukacita oleh karena kebaikan Tuhan. Tapi dalam menjelaskan tentang Alkitab, pengalaman itu sangat terbatas dan tidak cukup untuk menyatakan suatu kebenaran. Mengapa, saudara? Oleh karena pengalaman itu bisa menipu. Pengalaman itu bisa menipu. Bagaimana orang berbicara tentang mengambil kebenaran di saat dia berbicara tentang pengalaman bertemu dengan Tuhan, dilepaskan dari maut, dihindarkan dari celaka. Kita harus menguji semua pengalaman itu dalam terang Alkitab. Sekali lagi, semua pengalaman harus diuji di dalam terang Alkitab. Sebab Alkitab harus berada di atas pengalaman. Yang berikut kita berbicara tentang budaya. Saat kita dilahirkan, kita sudah berada dalam suatu lingkungan budaya. Dan pastinya bahwa budaya itu yang ada di sekitar kita di mana kita hidup itu akan mempengaruhi dan membentuk cara hidup kita. Bahkan bisa mempengaruhi bagaimana cara kita memahami Alkitab itu sendiri. Walaupun tidak semua budaya itu buruk bagi iman kita, tetapi budaya itu bisa mempengaruhi pemahaman kita tentang Tuhan dan pemahaman kita tentang kehendak-Nya. Itulah sebabnya Rasul Yohanes dalam buku Yohanes pasal 1 ayat 2, 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17 berkata, "Jangan mengasihi keduniawian, karena itu tidak berasal dari Allah dan merusak kasih kita kepada Allah." Budaya adalah ciptaan manusia. Namun itu bisa mempengaruhi untuk mengalihkan pemahaman kita dari Alkitab kepada keduniawian, dalam mencintai keduniawian. Kita harus perhatikan, yang harus kita perhatikan adalah, saudara, bahwa budaya itu telah dicemari oleh dosa. Dan oleh karena budaya itu sudah dicemari oleh dosa, maka kita harus berhati-hati di dalam menentukan mana itu kebenaran dan mana yang salah berdasarkan budaya. Alkitab tidak bisa ditafsirkan melalui pandangan kita terhadap budaya. Kita memang tidak diperintahkan untuk menghindar dari budaya, lari dari budaya itu. Kita harus tetap ada di sana, berbaur di sana, tetapi kita diperintahkan untuk menjadi agen Tuhan, untuk merubah budaya itu, untuk masyarakat melakukan, bertindak sesuai dengan budaya Alkitab. Ellen White di dalam buku Counsel to Parents, Teachers, and Students, halaman 323 berkata bahwa para pengikut Kristus harus terpisah dengan dunia dalam prinsip dan minat, tapi mereka tidak boleh memisahkan diri dari dunia. Positifnya adalah kehadiran budaya harus membantu kita untuk kuat di dalam Alkitab. Mari kita berbicara sekarang tentang akal.
kita akan sedikit panjang dalam pembahasan tentang ini. Mendahuluinya adalah jikalau kita berbicara tentang pikiran kita, maka harus jelas dalam pandangan kita apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Efesus pasal 4 ayat 18, bahwa pengertian manusia itu sudah gelap. Akal manusia sudah dicemari oleh dosa, sehingga pikiran manusia perlu untuk diterangi. Dan Alkitab yang dapat memberikan penerangan kepada pikiran manusia. Bukti bahwa pikiran manusia sudah gelap adalah manusia tidak perlu diajar tentang kejahatan. Manusia bisa menciptakan kejahatan itu sendiri. Bahkan manusia lewat pikirannya bisa membuat kejahatan itu sangat bervariasi dan sangat menakutkan. Manusia bisa membuat kejahatan itu berkembang biak dengan cepat, dan manusia tidak butuh setan untuk melakukan kejahatan. Bahkan mungkin setan akan terheran-heran dengan kejahatan yang diciptakan oleh pikiran manusia. Pengkhotbah pasal 8 ayat 11, Pengkhotbah pasal 9 ayat 3, Kejadian pasal 8 ayat 21 mengatakan bahwa hati manusia jahat adanya. Hati manusia tidak bisa dilihat, tetapi bisa dirasakan, bisa diketahui tanpa dilihat. Mengapa? Oleh karena kita dikandung dalam dosa dan dalam kesalahan kita diperanakan, kata firman Tuhan. Jadi hati manusia sudah jahat. Kualitas hati dan pikiran manusia itu setelah jatuh ke dalam dosa membuat pikiran itu hanya tertuju kepada yang jahat. Tapi walaupun hati manusia dan pikiran manusia tidak perlu diajar tentang yang jahat, namun hati manusia perlu diajar untuk kebaikan. Dan Alkitab berperan untuk itu. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 kita tahu semua bahwa Alkitab bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang di dalam kebenaran. Alkitab bisa kemudian meluruskan akal manusia untuk membuat pikiran manusia dari hal yang jahat untuk dapat melakukan akan kebaikan. Akal itu adalah anugerah Allah. Kita yakini semua bahwa akal itu adalah anugerah Allah. Namun di saat akal ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi dan standar yang benar ditentukan oleh akal, disitulah masalah bagi pikiran manusia. Di abad 14 sampai abad 17 ada zaman di mana manusia meninggikan akal lebih dari segalanya. Ada beberapa orang seperti Benjamin Franklin, Napoleon, dan beberapa pemikir-pemikir lainnya mendukung mendukung paham tentang deism. Deism adalah paham yang mengakui bahwa ada kuasa yang menciptakan dunia ini. Mereka tidak percaya kalau dunia ini jadi dengan kebetulan. Mereka tahu bahwa ada maha kuasa yang menciptakan dunia ini. Tetapi di saat selesai menciptakan, yang maha kuasa itu meninggalkan ciptaannya dan membiarkan ciptaan itu kemudian berkembang sendiri. Di saat situasi seperti ini, maka segala sesuatu hanya akal manusia yang bisa menentukan. Jadi mereka mengangkat tentang akal di atas segala-galanya. Oleh karena yang maha kuasa tidak ada, dan manusia, akal mereka yang menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Pandangan ini sangat mempengaruhi penerimaan manusia akan Alkitab. Mengapa? Oleh karena di saat sesuatu nampaknya tidak masuk akal, maka itu tidak akan terima sebagai suatu kebenaran. Nah, di dalam Alkitab ada banyak peristiwa, ada banyak hal yang dapat kita terima hanya dengan iman, bukan dengan akal. Sebab ada yang nampak tidak masuk akal.
seperti penciptaan dalam 6 hari dan hanya dengan berfirman, bagaimana kebangkitan itu, mujizat-mujizat, bagaimana seorang wanita yang masih perawan bisa melahirkan tanpa ada andil seorang laki-laki. Semuanya tidak masuk akal, dan karena tidak masuk akal maka itu tidak akan diterima sebagai suatu kebenaran. Itu masalah utama di saat akal pikiran manusia ditempatkan untuk menjadi standar dalam menentukan kebenaran. Ada juga yang disebut dengan rasionalisme. Rasionalisme adalah paham yang memahami bahwa keabsahan segala sesuatu ditentukan oleh akal dan segala sesuatu bisa dipecahkan oleh nalar, oleh pikiran manusia. Semua pemikiran yang mengangkat akal lebih tinggi, menempatkan pikiran manusia di atas segala-galanya, itu akan berdampak pada iman kita. Itu akan menjadikan manusia sebagai Tuhan atas dirinya sendiri, dan juga itu akan membuat kita akan menolak keberadaan Tuhan. Kita juga akan meragukan kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Di saat akal diangkat tinggi melampaui semuanya. Tetapi yang sebenarnya adalah kita harus mengakui bahwa akal kita yang tadinya diciptakan baik namun oleh karena dosa telah dicemari oleh dosa, maka akal kita tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kesanggupan. Oleh karena otak kita yang kecil ini tidak bisa memuat tentang Allah yang besar, tidak bisa memuat tentang tindakan-tindakan Allah yang besar, sehingga otak kita, pikiran kita tidak bisa menjadi dasar untuk menentukan mana yang benar, mana yang salah. Akal kita sangat terbatas. Akal kita tidak cukup untuk itu, tidak mampu untuk itu. Sebaliknya, akal kita harus diterangi oleh Alkitab. Di dalam Amsal pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7, dan Amsal pasal 8 ayat 10 mengatakan, pengetahuan hanya dapat diperoleh bila didahului dengan takut akan Tuhan. Itu rangkuman dari ayat itu. Takut akan Tuhan. Akal di luar Tuhan akan menjadi pemberontak. Akal di luar Tuhan akan menghasilkan kejahatan yang sangat menakutkan. Pikiran kita harus diisi dengan takut akan Tuhan. Pikiran kita harus diserahkan kepada Tuhan. Jikalau pikiran kita diisi dengan takut akan Tuhan, maka kita akan berkata-kata, kita akan mengucapkan hal-hal yang baik bagi orang lain. Tidak akan ada fitnah yang keluar dalam kata dari kata-kata kita. Tidak ada kata-kata yang menyudutkan orang lain, mengungkit-ungkit kesalahan orang lain, menyusahkan orang lain, menyakiti orang lain. Tetapi jikalau pikiran kita diisi dengan takut akan Tuhan dan hati kita diserahkan kepada Tuhan, maka kata-kata kita akan jadi kata-kata yang mendorong, kata-kata yang memotivasi orang untuk hidup baik, untuk melakukan kebenaran, memotivasi orang untuk sukses, menyenangkan orang lain. Oleh karena itu, terangi pikiran kita dengan takut akan Tuhan. Biarlah hati kita diserahkan pada Tuhan. Sebelum kita berbicara kepada orang lain, saudara pastikan bahwa pikiran kita telah diisi dengan takut akan Tuhan. Pastikan bahwa hati kita telah diserahkan kepada Tuhan. Maka kata-kata kita akan membawa berkat bagi orang lain. Alkitab harus diterima sebagai firman Tuhan. Alkitab harus diterima sebagai satu-satunya sumber yang menjadi dasar untuk kita menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Itu harus menjadi sumber utama dalam menentukan teologi kita. Itu harus menjadi sumber utama untuk perilaku kita dan juga untuk iman kita.
Alkitab harus ditinggikan di atas tradisi, di atas budaya, di atas pengalaman, di atas pikiran manusia. Justru Alkitab harus meluruskan semua tradisi, harus meluruskan semua budaya, harus meluruskan semua pemikiran manusia dan pengalaman manusia. Dan Alkitab ini adalah kebenaran yang ingin dimasukkan oleh Tuhan ke dalam pikiran kita, ditanamkan oleh Tuhan dalam pikiran kita, dan Roh Suci berperan untuk itu. Ellen White mengatakan dalam buku Alpha Omega jilid 6 halaman 671 bahwa melalui kitab suci Roh Kudus berbicara pada pikiran dan menanamkan kebenaran di dalam hati kita. Biarlah hati kita dipenuhi oleh firman Tuhan. Hati kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini kesimpulan kita adalah Alkitab harus menjadi sumber utama untuk teologi kita, menjadi sumber utama untuk perilaku kita dan juga untuk iman kita. Di dalam menjelaskan tentang firman Tuhan, maka Alkitab adalah sumber utamanya. Budaya, tradisi, pengalaman, dan akal harus ditempatkan di bawah Alkitab, dan kita harus menempatkan Alkitab di atas segala-galanya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya kami boleh dikuatkan, dan kiranya Tuhan juga akan melindungi, memelihara kami dalam suasana-suasana sulit seperti ini. Berkati pribadi, berkati rumah tangga kami masing-masing. Tuhan juga akan menolong untuk dalam suasana seperti ini, kami semua akan menikmati kebangunan rohani yang sungguh. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk berkat rohani ini. Terima kasih untuk pengampunan yang Kau berikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.